Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hai sobat musik. Perkenalkan, nama saya Ulasa Rimbi dan beberapa teman saya, Suci Azelia, Nashiwa Salsabila Natania, Lydia Safitri, Rifa Sutareza, dan Tasya Azinda Kirana. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang gaya musik Ars Nova pada tahun 1300 sampai 1400 Masehi. Dan dua bentuk musiknya, yaitu balata dan cacia, beserta contoh karya musiknya. Nah, video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bentuk dan analisa musik yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD. Simak videonya sampai habis ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Ars Nova. Nah, Ars Nova itu adalah periode perkembangan musik pada abad ke-14 di Eropa yang membawa banyak pembaruan dalam teknik, komposisi, dan juga notasi musik. Nah, Ars Nova ini sendiri itu berarti seni baru yang muncul untuk membedakan gaya musik ini dengan periode musik sebelumnya, yaitu Ars Antiqua. Istilah ini dipopulerkan oleh Philip Stuck-Petrie melalui traktat musiknya sekitar tahun 1320 yang menjelaskan sistem notasi ritme baru sehingga komposer dapat menulis pola ritme yang lebih kompleks. Nah, pada masa ini, musik poliofoni berkembang pesat dan muncul berbagai bentuk lagu sekuler. Di Prancis berkembang bentuk seperti balade, rondeau, virelai, sedangkan di Italia berkembang madrigal, cacia, dan baletta. Apa sih cacia itu? Nah, di sini cacia adalah bentuk musik sekuler Italia abad ke-14 yang menggambarkan suasana perburuan atau aktivitas ramai, seperti pasar atau kehidupan perdesaan. Kenapa sih kata cacia itu berarti perburuan? Itu karena musiknya sering meniru suara-suara seperti panggilan burung, hewan, pemburu, atau keramaian. Di sini saya akan menceritakan beberapa komposer mungkin yang menulis cacia, antara lain seperti Jacopo da Bologna dan Giovanni da Firenze. Ciri utama cacia itu sendiri seperti menggunakan teknik kanon, dua suara atas menyanyikan melodi yang sama secara bergantian. Yang ketiga, satu suara bawah sebagai penggiring, dan musiknya lebih cepat dan dramatis. Tosto che l'alba del bel giorno appare, i svegli cacciator su. Tosto che l'alba del bel giorno appare, i svegli cacciator su. Tempo pada karya cacia ini cukup cepat atau biasa disebut dengan allegro karena menggambarkan suasana dan aktivitas seperti pemburuan atau kegiatan yang berada di luar ruangan. Dan itu salah satu ciri khas musik cacia. Akan membahas tentang kunci atau chord. Karena musik Ars Nova masih menggunakan modal sistem, maka harmoni tidak seperti akor tonal modern. Namun, jika dianalisis secara sederhana, dapat ditemukan akor seperti D minor, G, C, dan F. Akor tersebut muncul dari hubungan antara nada dalam harmoni atau suara. Seperti yang kita lihat di partitur, birama yang digunakan pada karya ini itu adalah 12/8. Nah, untuk nada dasarnya itu adalah C mayor. Kenapa C mayor? Karena tidak terdapat tanda kres ataupun tanda mol. Nah, di bawah kunci G ini terdapat angka 8 karena tanda ini menunjukkan bahwa nada yang ditulis itu harus dibunyikan 1 oktav lebih rendah. Nah, pada analisis bagian dinamika pada karya musik Tosto CL Alba yang dikomposeri oleh Giovanni da Firenze,
itu tidak terdapat tanda dinamika tertulis seperti piano ataupun forte, karena biasanya dinamikanya itu ditentukan oleh interpretasi penyanyinya. Di sini bisa dilihat dan didengarkan pada karya musik ini. Bahkan di karya musik ini, di videonya ataupun partiturnya itu kebanyakan langsung ke vokalnya. Jadi pada bagian vokal ini dia saling kejar mengejar ya, saling saut menyaut lah. Nah, melodi pada lagu Tosto CL Alba itu bersifat lincah atau stepwise, di mana stepwise dalam musik itu sering disebut sebagai gerak bertahap atau stepwise motion, merupakan pergerakan melodi di mana nada-nada itu berpindah secara berurutan, selangkah demi selangkah atau step by step ke nada berikutnya yang terdekat dari nada tersebut. Nah, terkadang juga pada lagu ini itu terdapat lompatan interval kecil dan juga dua suara atas menyanyikan melodi yang sama tetapi masuk secara bergantian. Harmoni dalam musik karya Cacia adalah itu terbentuk dari pertemuan antar suara. Interval yang sering muncul adalah oktav, quint, dan quart. Ini merupakan karakter umum harmoni musik abad pertengahan. Struktur dari karya Cacia. Struktur musik Cacia biasanya terdiri dari bagian kanon yang diulang-ulang sesuai dengan teks lagu. Tekstur polifonik, karena terdapat beberapa suara yang bergerak bersamaan tetapi memiliki melodi yang berbeda. Yang ketujuh ada timbre, menggunakan timbre suara vokal manusia dengan pembagian suara seperti kantus, tenor, dan kontratenor. Jadi, di lagu kali ini, temponya menggunakan tempo sedang atau biasa disebut andante, memberikan kesan yang sangat ekspresif sesuai dengan lagu pada tema cinta di musik sekuler pada abad pertengahan, kunci atau chord, karena masih menggunakan sistem modal harmoni, tidak hanya seperti sistem tonal modern. Jika dianalisis secara sederhana, dapat ditemukan hubungan chord seperti G, C, D, dan G. Irama yang digunakan seperti yang kita lihat itu pada partitur adalah 8/4, sedangkan nada dasar yang digunakan karena tidak ada crash ataupun mol, tetapi banyak melodi yang berakhir atau berhenti di bagian G, jadi kemungkinan nada dasar yang digunakan adalah G. Nah, pada bagian analisis dinamika pada bentuk musik balata dengan judul karya Non Acra Mapieta yang dikomposeri oleh Francesco Landini itu tidak terdapat tanda dinamika tertulis pada partitur aslinya. Nah, dinamika pada karya ini tuh biasanya ditentukan oleh interpretasi dari penyanyinya. Kita tonton videonya, video partiturnya. Bisa dilihat nanti partiturnya muncul di sini. Nah, pada bagian analisis melodinya, melodi yang ada pada karya ini tuh bersifat liris dan mengalir, di mana
vokalnya tuh terlihat lebih santai dan lebih mengalir dari bentuk-bentuk musik dari Chachiya. Kalau Chachiya tadi itu lebih melodinya tuh lebih banyak dan lebih beruntun gitu. Nah, pada bagian melodi ini juga menggunakan gerakan langkah stepwise, yang dimana langkah stepwise ini dalam musik itu sering juga disebut gerakan bertahap, atau gerakan yang dimana melodi ini nada-nadanya itu berpindah secara berurutan. Nah, untuk harmoni dalam karya Balata sendiri, ini ternyata cukup sama dengan karya Chachiya, yang dimana interval yang sering muncul itu sama seperti oktav, quint, dan quart. Struktur bentuk balata yaitu A, B, B, A, A. A besar yang pertama yaitu ripresa atau bagian awal, B, B yaitu PD, A kecil, volta, dan A besar yang terakhir adalah pengulangan ripresa. Tekstur musik adalah polifonik karena terdapat beberapa suara yang bergerak secara bersamaan tetapi dengan melodi yang berbeda. Timbre yang digunakan adalah suara vokal manusia, biasanya dinyanyikan oleh 2 suara atas dan 1 tenor. Tekstur polifonik karena terdapat beberapa suara yang bergerak bersamaan tetapi memiliki melodi yang berbeda. Ada timbre. Menggunakan timbre suara vokal manusia dengan pembagian suara seperti kantus, tenor, dan kontratenor. Perbedaan bentuk musik Balata dan Chachiya. Nah, pada perbedaan ini, Balata dan Chachiya itu memiliki perbedaan utama pada karakter musik dan bentuk penyajiannya. Nah, Balata ini lebih bersifat lembut, liris, dan puitis karena biasanya mengangkat tema cinta atau perasaan pribadi. Nah, pada struktur musiknya itu teratur dengan pola A-ba-a sehingga terdengar seimbang dan mudah diikuti. Nah, melodinya ini mengalir dan mengalur halus sehingga terdengar seimbang dan mudah diikuti tadi dengan ritme yang stabil. Nah, serta lebih menonjolkan pada bentuk musik Balata ini lebih menonjolkan keindahan melodi dan keselarasan antar suara dalam tekstur polifoni yang harmonis guys. Nah, sebaliknya pada bentuk musik Chachiya itu memiliki karakter musik yang lebih cepat gitu. Nah, lebih cepat dan lebih energik serta lebih dramatis. Nah, bentuknya itu menggunakan teknik kanon. Teknik kanon itu yaitu merupakan 2 suara utama yang menyanyikan melodi yang sama secara bergantian. Nah, sehingga terdengar seperti saling mengejar suaranya. Nah, tema pada lirik atau teksnya itu biasanya menggambarkan aktivitas nyata seperti perburuan atau suasana ramai sehingga musiknya itu terasa lebih hidup dan dinamis. Nah, jika Balata menekankan pada ekspresi perasaan, maka Chachiya ini lebih menonjolkan efek bunyi dan permainan imitasi antar suara. Jadi pada bentuk musik Chachiya ini dia lebih mengimplementasikan atau mengimitasi suara-suara di lingkungan sekitar. Jadi seperti menirukan suara keramaian ataupun menirukan suara yang saling bersautan gitu ya guys. Nah, pada kesimpulannya, gaya musik Ars Nova merupakan perkembangan yang penting dalam sejarah musik pada abad ke-14 yang membawa pembaruan pada notasi ritme, teknik komposisi, dan perkembangan musik polifoni. Dalam periode ini muncul berbagai bentuk musik sekuler termasuk Balata dan Chachiya di Italia. Nah, Balata ini menunjukkan sisi musikal yang indah, terstruktur, dan ekspresif, sedangkan Chachiya ini lebih menampilkan kreativitas melalui teknik imitasi dan suasana musikal yang lebih aktif. Nah, keduanya jelas memperlihatkan bagaimana Ars Nova membuka peluang baru bagi
komposer untuk menciptakan musik yang lebih variatif, ekspresif, dan kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Sekian penjelasan dari kami tentang gaya musik Ars Nova dan dua bentuk musiknya yaitu balata dan cacia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.